Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Sinar Ilmu. Hari ini kami akan membagikan kisah yang menarik. Mari sama-sama kita menyaksikannya. Berikut ini kami bagikan tentang pahlawan nasional dari Aceh, yaitu Teuku Umar. Lahir di Melaboh, Aceh Barat pada 1854, Teuku Umar adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tercatat, pria yang diyakini memiliki taktik unik melawan penjajah ini pernah memimpin perang gerilya di Aceh sejak tahun 1873 sampai 1899. Teuku Umar sendiri merupakan keturunan Minangkabau. Kakeknya, Datuk Makdum Sati, dikenal berjasa terhadap Sultan Aceh. Teuku Umar kecil memiliki sifat pemberani. Selain itu ia juga dikenal cerdas dan pang menyerah, serta memiliki hobi berkelahi. Ketika berusia 19 tahun dan diangkat sebagai Kecik Daya Melaboh, terjadi Perang Aceh. Teuku Umar lantas bergabung bersama para pejuang di kampungnya hingga Aceh Barat. Setahun kemudian Teuku Umar melepas masa lajangnya dengan Nyak Sofiah, anak Ule Balang Gelumpang. Dan karena ingin meningkatkan derajatnya, ia kemudian menikah lagi dengan putri Panglima Sagi ke-25 Mukim bernama Nyak Maligai yang membuatnya menerima gelar Teuku dan dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang yang lahir di tempat pengungsian. Tak hanya sampai di situ, di tahun 1880 Teuku Umar kembali menikah. Kali ini dengan putri pamannya, janda Teuku Ibrahim Lamnga bernama Cut Nyadin. Keduanya lantas berjuang bersama menyerang pos-pos Belanda di Krung. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian perang kembali tersulut di antara keduanya, 9 tahun kemudian tepatnya 1893. Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyadin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teuku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teuku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk panglaut sebagai tangan kanannya. Tanggal 30 Maret tahun 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18.000, Teuku Umar yang dibantu Teuku Panglima Polem Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat, ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dijkhoff sebagai pengganti Gubernur Banten yang telah memberi kepercayaan kepada Teuku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teuku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Heutz bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teuku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melaboh itulah yang merenggut nyawa Teuku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo, pada tanggal 10 Februari tahun 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teuku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 6 November tahun 1973. Nama pahlawan pemberani ini juga dijadikan nama jalan di kota-kota besar. Dan Teuku Umar merupakan salah seorang pahlawan nasional dan sebagai pemimpin perang di Aceh dari tahun-tahun 1873 sampai tahun 1899. Teuku Umar menjadi panglima perang yang tak gentar membela tanah kelahirannya dari serangan penjajah yang ingin menguasainya. Masa kecil Teuku Umar.
Dilansir dari buku Kumpulan Pahlawan Indonesia, 2012 karya Mirnawati, Teuku Umar lahir di Melaboh, Aceh Barat pada 1854. Dirinya anak seorang bangsawan bernama Teuku Ahmad Mahmud dan memiliki 2 orang saudara perempuan serta 3 saudara laki-laki. Teuku Umar kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Dirinya juga dikenal memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam berbagai masalah. Kecerdikan Teuku Umar. Teuku Umar berjuang melawan penjajah saat usianya 19 tahun, yaitu pada tahun 1873. Dimulai dari daerah Melaboh kemudian melanjutkan perjuangannya ke Aceh Barat. Di usia muda, dirinya sudah diangkar menjadi kepala desa Kecik. Sebagai panglima perang, Teuku Umar dikenal cerdik dan pandai bersiasat. Sejak menikah dengan Cut Nyadin pada tahun 1880, perlawanan rakyat Aceh menentang penjajahan semakin kuat dan hebat. Kecerdikan Teuku Umar terlihat saat dia berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda hanya untuk mempelajari strategi perang yang diterapkan Belanda dan mendapatkan tambahan senjata. Demikian kisah singkat Teuku Umar Johan pahlawan dari Aceh. Jangan lupa subscribe channel kami Sinar Ilmu dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video bermanfaat ini. Wassalam.